Setelah Aditya Hanafi, 27, pelaku pembunuhan pegawai BPS Halmahera Timur, Maluku Utara bernama Karya Listianti Pertiwi alias Tiwi, 30, ditangkap, sosok sang istri kini disorot. Keberadaan istri terduga tersangka berinisial AFM kini menjadi tanda tanya. Pasalnya saat kematian Tiwi, teman satu rumah dinas AFM yang dilakukan oleh suaminya itu masih berstatus calon suami. Hanya dengan jarak sekitar 1 minggu setelah tragedi pembunuhan di kamar korban, AFM dan Aditya Hanafi kemudian menikah. Sehingga muncul spekulasi istri Aditya Hanafi ikut berperan dalam kasus pembunuhan tersebut. Kabar yang beredar AFM sudah diperiksa Polsek Maba Selatan di kantor di Treskrimum Polda Maluku Utara, Kelurahan Gamalama, Kota Ternate Tengah. Pemeriksaan tersebut berlangsung pada Selasa, 12 Agustus 2025, dengan melibatkan penyidik dari Polsek Maba Selatan dan tim penyidik Polda Maluku Utara. Diketahui Tiwi dikenal sebagai pegawai Badan Pusat Statistik yang ramah dan berdedikasi, ditemukan tak bernyawa di rumah dinasnya di Desa Soagi Malaha pada 19 Juli 2025. Tragedi ini menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat setempat dan bahkan viral di media sosial, dengan tagar Justice for Tiwi yang menggema di berbagai platform media sosial. Pelaku pembunuhan tersebut ternyata adalah rekan kerjanya sendiri, Aditya Hanafi, 27, yang juga merupakan pegawai BPS. Motif dibalik aksi keji ini terungkap setelah diketahui bahwa permintaan pinjaman uang sebesar 30 juta rupiah dari Hanafi kepada Tiwi ditolak. Dendam dan niat jahat itu membuat Hanafi kemudian menyusun rencana pembunuhan yang matang dan terencana. Pada 17 Juli 2025, Hanafi menyelinap masuk ke rumah dinas Tiwi menggunakan kunci duplikat yang dimilikinya. Ia bersembunyi di kamar AFM, calon istrinya yang juga tinggal di rumah tersebut, selama 2 hari penuh sambil mengamati aktivitas Tiwi. Di pagi hari 19 Juli, Hanafi mendatangi kamar Tiwi dan memaksanya membuka ponsel serta memberikan PIN dari aplikasi keuangan yang dimiliki korban. Dengan leluasa, ia mentransfer uang senilai 38 juta rupiah ke akun GoPay miliknya, lalu mencairkan pinjaman online atas nama Tiwi sehingga total dana yang dikuasai mencapai 89 juta rupiah. Tragisnya, sebelum membekap korban hingga meninggal, Hanafi juga meruda paksa Tiwi. Kapolsek Maba Selatan, Ibda Habiem Ramadya, mengungkapkan bahwa uang hasil kejahatan itu digunakan Hanafi untuk melunasi utang, memasang deposit di situs judol, dan membeli tiket pesawat bagi orang tuanya agar bisa hadir di pernikahannya. Ironisnya, Hanafi bahkan ikut hadir bersama rombongan pengantar jenazah Tiwi ketika jasad korban ditemukan membusuk pada 31 Juli 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.